Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya yang di share. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Apalagi kamu adu dengan video yang juga potongan, waduh bisa bubar itu. Ya. Selanjutnya ya, aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya nama kalian, atas doa baik kalian untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa kalian itu juga Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan, bagi yang berkenan silakan saja di share linknya. Ojo kamu unduh, kamu potong-potong, kamu nggak ulang itu. Apalagi kalau terus diadu-adu lagi sama potongan, jangan. Ya, oke, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk seri yang keempat. Karena keterbatasan waktu, kita sedapatnya aja ya. Sedapatnya setengah jam. Kalau bisa 1 jam ya alhamdulillah. Gila bener 1 jam. Biasanya video itu 15 menitan ya, yang banyak penontonnya dan banyak iklannya. Ini 1 jam. Ya biarlah ya, suatu pilihan itu ada resiko, dan resikonya harus siap kita tanggung ya. Seperti gue ini, gue memilih video kajian dengan durasi yang gila. Nggak ada kajian kita itu yang 15 menit ya, kecuali yang short video ya. Bermainnya di atas setengah jam, 1 jam, setengah jam, 1 jam gitu. Itu kalau dari segi pendapatan iklan memang tidak produktif, karena viewer itu lebih suka yang singkat-singkat, yang instan ya. Dengan banyaknya viewer tentunya kontribusi iklannya kan menjadi lebih banyak gitu. Sementara yang panjang-panjang itu jarang. Makanya kalau viewer kita itu jumlahnya tidak subur ya, tidak seperti yang diharapkan, dan otomatis kontribusi iklannya juga menjadi tidak subur, sering blong ya. Ya itu sebuah resiko yang harus siap ditanggung, dan aku siap menanggung, dan ya begitu, dia sudah menyaring. Yang mau kesini itu ya memang yang mereka mau belajar gitu ya, bukan yang Oke. Ini nanti ada anunya ya, ada tasrifnya, ada perubahan katanya. Misalkan arok itu ya, nanti rokyu itu macam-macam ini tasrifnya, tapi
Ini aku bikin yang singkat-singkat aja ya. Ada aro, ada ahlam, ada manam. Ya. Ini semua kalau kita baca terjemahan-terjemahan itu menjadi satu kata mimpi. Itu yang sangat merepotkan kita. Ya. Sementara aku harus menjelaskan yang ada dalam itu berupa irisan ya. Bukan irisan ding, seperti aku jelaskan kemarin. Mimpinya itu di sini. Tidurnya itu di sini. Nah, mimpi itu di dalam tidur. Ya. Ya. Tolong pahami. Kalau ini nggak paham ya sulit gimana aku menjelaskan. Tidur itu tidak sadar. Tapi di dalam mimpi itu ada kesadaran. Kesadaran sebatas yang dimimpikan. Gitu loh. Sementara tidur itu dunia nyata, kita bisa lihat, oh itu tidur. Mimpi ini dunia maya. Kita nggak bisa lihat, oh dia sedang mimpi. Kita nggak tahu karena dia yang experience. Kan sulit ini untuk menjelaskannya. Makanya kalau masih ada yang menolak, ya aku maklum aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Aku sih hanya menjelaskan, tentunya yang aku bilang kemarin, bahasa itu sejak awal aku sudah kasih warning, bahasa itu punya keterbatasan. Ya mungkin saja keterbatasan bahasaku untuk menjelaskannya sehingga kamu tidak paham-paham juga gitu ya. Tapi yang bagi yang paham ya alhamdulillah, bagi yang belum ya nggak apa-apa, terus berusaha untuk menjadi paham gitu ya. Karena memang begitu ya, ada dalam dunia nyata, ada dalam dunia maya. Tidurnya itu nyata. Bagaimana? Kita bisa lihat, oh Pak Ijo tidur. Tapi kan kita nggak bisa lihat, oh Pak Ijo mimpi. Nggak bisa, karena dia yang experience, bukan kita. Nah, di dalam mimpi itu ada kesadaran. Ya, ya meskipun tidur itu sendiri kita nggak sadar. Itu kan gimana menjelaskannya itu coba? Ya, jadi memahami konteks ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu dalam kondisi mimpi, itu jangan dipisahkan antara mimpi dan tidur. Itu harus dalam satu rangkaian aktivitas. Kalau di breakdown terpisah, ya repot. Ya. Satu rangkaian. Karena kita berbicara mimpi yang faktual. Bukan mimpi yang metafora seperti kapan kita mewujudkan mimpi kita Indonesia tidak lagi mengekspor otomotif. Karena di sini banyak universitas dan banyak fakultas teknik mesin ya. Masa sih dari tahun itu kita kerjasama dengan Jepang tuh insya Allah tahun 70-an terus nanti disikapi dengan mahasiswa ada peristiwa malari ya. Itu jagoannya Dr. Hariman Siregar, mahasiswa UI juga ya. Masa dari tahun 70 sampai sekarang kita ekspor semua otomotif ya. Lalu kemana itu profesor-profesor teknik mesin dari semua fakultas yang ada di Indonesia, fakultas teknik mesin dari ada berapa universitas itu? Apa ngorok aja nggak bisa bikin mobil gitu? Ayolah kita wujudkan mimpi kita, Indonesia tidak lagi mengekspor, bahkan kalau bisa mengimpor. Nah, itu mimpi, tapi bukan mimpi yang seperti dialami Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi the true mimpi, benar-benar mimpi. Seperti istriku, aduh bolak-balik aku menjelaskan. Ya itulah perlunya kita bersabar ya. Aku juga bersabar menjelaskan. Meskipun kadang-kadang ya sampai titik jenuh juga. Ya. Karena memang duduk permasalahannya seperti itu. Sampai-sampai aku mengambil analogi kopi. Ya. Jadi istriku mimpi rumah, itu mimpi yang harafiah. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita buka terjemahan Al-Qur'an ya. Dalam edisi Inggris itu ada vision. Ya. Vision. Vision itu apa? Visi, cara pandang, penglihatan. Tapi bukan berarti penglihatan itu harus dengan mata zahir.
Vision itu biasanya penglihatan dengan mata pikir. Tapi yang menjadi triggernya itu kita ke dalam dia. Dari dalam. Bukan dari luar. Alhamdulillah Allah bimbing aku untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Nah, aku sering begini. Aku sebetulnya awalnya blank, tapi Allah, nah ini gimana ini? Inspirasi namanya. Kan ada juga Kanjeng Nabi itu lewat langsung diinspirasikan, tidak lewat mimpi. Banyak metodologi yang digunakan Allah, tools, instrumen untuk menyampaikan wahyu. Yang sedang kita diskusikan mimpi. Seperti ini, aku tiba-tiba terinspirasikan bahwa yang namanya vision itu triggernya itu dari dalam. Vision, penglihatan, triggernya aku. Artinya, karena vision itu bukan penglihatan dengan apa namanya ini, zohir mata, tapi dengan mata pikir. Itu mesti triggernya dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam yang memikirkan tentang luar. Itu vision. Kamu punya visi nggak? Ini ada partai, apa visi misinya? Visi itu pandangan, pendapat, cita-cita. Misi itu cara. Cara menggapai pandangan, cita-cita itu apa? Nah, ini kan mau ada caleg, mau ada capres, jangan lihat visi misi. Hati-hati dengan mulut-mulut politikus. Kalau visi misi itu bisa dibikin, diteorikan. Lihat aja track recordnya, masa lalunya, rekam jejaknya, dia bajingan nggak? Gitu aja. Mumpung aku ingat nih. Ya. Jadi vision itu pandangan dia tentang dunia luar, bukan dunia luar ke dia. Gitu. Jadi triggernya dari dalam. Kalau vision penglihatan, yang itu dengan mata pikir. Gitu. Kalau yang mata zohir itu yang dari luar. Kalau mau vision, mau melihat penglihatan terus dipahami mata zohir, kita melihat objek yang di luar, kita pikirkan ke dalam. Paham ini ya? Nggak paham juga ya, nggak tahu. Gimana lagi aku menjelaskannya ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan aro, ahlam, manam nih gimana. Ini semua nanti mimpi. Dan juga nanti ini bisa mengalami aro itu bisa mengalami polisemi, bukan mimpi lagi, bisa. Inilah yang aku bilang, keuntungan dari kita itu punya kitab suci, kita punya terjemahan kitab suci. Kalau mereka kan yang mereka pegang sehari-hari itu kan terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kita alhamdulillah, makanya kan terbuka. Kamu boleh setuju dengan pendapatku, boleh tidak. Karena kamu juga bisa langsung merujuk ke kitab sucinya. Itu suatu kebanggaan yang harus kita jaga. Bahwa kita punya kitab suci, kita punya terjemahan kitab suci. Kita boleh ramai di terjemahan, tapi kita tidak punya kans untuk ramai di kitab sucinya. Karena dia absolut. Kalau ini kan kita ramai di masalah terjemahan. Sebetulnya mau dipahami apa sih itu? Dan aku sudah bilang, ya karena ini masuk antara dunia maya dan dunia nyata. Sedangkan itu nanti ada experience. Oke, berikutnya lagi, ya kita harus mensadari bahasa itu punya keterbatasan. Itu sudah sejak diskusi awal di grup WA kan sudah aku. Kalau teman-teman yang nggak ngikuti grup ya nggak ngerti ya asal usul kenapa ini ya, terus menjadi menarik untuk kita kaji ya. Oke, sudah ya. Oke.
Sebelumnya aku akan bacakan ya komentar yang masuk dari kalian. Ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan ya. Pertama kali aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan sehingga bisa berkomentar, menulis, menulis, berpikir itu kan ya perlu waktu gitu. Oke, bentar. Saya tidak terlalu sempit ya. Oke, pertama dari Kang Ras Minasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, alhamdulillah ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar ya. Kemudian Abah Komarudin ya, setelah dari Makassar ya, salam Isra untuk semuanya yang di sana. Kita terbang ke Bandung. Berapa jam tuh perjalanan? Kalau dari Surabaya ke Makassar itu 2 jam. Kalau ke Bandung, Makassar nggak tahu. Abah Komarudin begini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir nyimak setelah 1 jam tayang. Semoga Agus sekeluarga mendapat keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Dari Gusti Allah Agung, salam Isra. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untuk Abah sekeluarga ya. Dan salam Isra juga untuk semuanya. Oke. Sekalipun Al-Quran itu wahyu Allah, kitab suci yang sempurna, baik secara korespondensi maupun koherensi. Ya. Tapi mereka, orang kafir, tetap kadaba watawala, mendustakannya dari kebenaran dan berpaling dari iman. Ya. Dan itu sudah banyak kita temukan penjelasan-penjelasan ya di Al-Quran itu. Jadi maksudnya Abah Komarudin itu ya, Al-Quran itu kebenaran yang aksiomatis. Ya, aksiomatis dia. Namun demikian mereka yang kafir itu ya, kalau aku pakai istilah sami'na, tapi ujungnya asoina, bukan sami'na wa atokna. Gitu. Ya. Jadi ya sudah memang begitu. Dakwah itu, kita dakwah dari 1 juta manusia, jangan kamu harapkan 1 juta menerima semua. Mesti ada watermelon. Ada yang iman, ada yang kafir terhadap dakwah kita. Ya biasa, sunatullahnya sudah begitu. Para nabi begitu, maka kita, aku, kamu nanti kalau juga masuk dunia dakwah, jangan pernah berpikir semua yang kamu sampaikan itu pasti diterima oleh audienmu atau berapa orang yang mendengar. Enggak, itu mesti watermelon. Ya, karena sunatullahnya begitu. Ya, kalau kita begitu disampaikan wahyu, sami'na wa atokna. Ya, saya merespon, saya pahami dan saya taati, saya terima itu. Tapi kalau sami'na wa asoina, ya benar sih, mereka mendengar, ya, mencerna, mengamati, tapi setelah itu say hello dia, ya, menolak. Itu yang disampaikan oleh Abah Komarudin. Oke, lanjut dari Bandung kita ke Palu. Alhamdulillah ada soleha kita Gispati. Palu hadir Tuan Guru, salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Gispati dan salam Isra juga untuk semuanya. Dan terima kasih untuk 3 hati merahnya. Ya. Dari sana kita terbang ke Kerinci. Ada Kang Irfan masih setia menunggu penjelasan tentang mimpi dan wahyu dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih Kang Irfan.
Wah, kita keluar negeri nih ya, ada Lai Saragi, Usman Kam. Dubai hadir dan izin nyimak Gus. Salam Islam rasional from Usman Saragi, Dubai. Ya, UAE, Uni Arab Emirat. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Masih di atas 50 derajat suhunya. Nggak pakai baju dong, panasnya seperti itu. Oke. Kemudian soleha kita dari Bandung ya, Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Nyimak selalu ya Ustadz. Oke, monggo, monggo. Mangga, neng, mangga. Atau nuhun sadayana neng, enggak sengaji di dia. Sarang batur di dia nya. Oke. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung ya neng. Oke, terima kasih. Dari Bandung kita terbang ke Madura. Tepatnya Pamekasan. Ada Kang Abdul Qadir DJ. Nah ini dia Arok Al-Ahlam ya, Al-Manam ya. Itu sama-sama mimpi itu. Makna mimpi hanya dapat dijadikan analogi pengambilan pelajaran, penyerupaan dan dugaan. Mimpi tidak dapat dijadikan pertimbangan dan dianggap benar kecuali jika kebenarannya terwujud di dunia nyata atau ada tanda yang menunjukkan pada kebenaran itu. Penakwilan mimpi dapat dilakukan terhadap makna kata atau melalui derivasi kata yang ada pada mimpi. Penakwilan mimpi jangan menggunakan hasil penakwilannya untuk melakukan pelarangan di dunia nyata dan jangan membuatnya congkak saat penakwilannya menjadi kenyataan. Juga jangan menggunakan perhitungan seperti yang dilakukan astrolog. Astrolog itu kita kan dulu kalau masih zaman koran ya. Zaman-zaman remaja gue kan belum ada seperti sekarang ini. Jadi ramalan bintang. Ada gue Libra ya, gue Libra. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kang Abdul kan, hati-hati terhadap mimpi. Karena mimpi itu juga macam-macam. Ya. Ya. Seperti dalam kultur Jawa dibagi 3. Nanti Kanjeng Nabi itu ru'yah shodikoh, mimpi yang benar. Ya, berarti kan ada mimpi yang nggak benar, karena di situ ditegaskan mimpi yang benar, itu ya. Oke, terima kasih sekelangkong sebenarnya tereteran tibi di Pamekasan ya. Kalau orang Batak mau lihatnya godang. Oke, kita lanjutkan ke Kang Sahran Gipari menyemak setelah 44 menit tayang ke Matunun. Lagi musim batuk. Cuaca panas sedang melanda Asia. Ya, alamnya seperti itu ya. Jadi kita harus memperkuat imunisasi kita. Kemudian Kang Wahyu Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Seperti orang dihipnotis nggak sadar tapi bisa menceritakan kenyataan yang sebenarnya telah terjadi. Mungkin seperti itu ya Gus, maaf kalau ayah salah, salam Isra. Aku nggak tahu Mas, apakah orang dihipnotis itu dia bisa menceritakan keadaan ketika dia terhipnotis. Jadi aku nggak bisa komen apakah yang kamu komen ini benar atau salah ya. Coba tanya bagi mereka yang pernah terhipnotis ya, apakah. Makanya itu, ini agak sulit. Seperti gendam itu gimana sebetulnya gendam itu? Kan ada orang jahat yang melakukan gendam itu katanya ya. Gendam bukan gendam metafora ya, gendam harfiah itu coba gimana menjelaskannya itu? Kan ya sulit ya. Oke. Ya mungkin itu bisa diequalkan dengan hipnotis gitu ya, Gue belum tahu sih Mas, coba tanya sama mereka yang pernah terhipnotis ya. Oke, kemudian Safei VI, Kang Mas Safei, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setuju tentang mimpi, ya. Matunun, terima kasih kalau ada yang setuju, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya. Mau tanya apakah sama ingat dengan sadar? Salam Isra. Ingat dengan sadar. Aduh, ya ini juga bahasa ya. Sama nggak ingat dengan sadar? Setahu gue nih ya, tolong nanti kalau salah ya jangan apa namanya? Jangan dipakai ya. Zikir itu ingat atau sadar? Gitu loh.
Zikrullah, ingat kepada Allah, sadar kepada Allah. Kesadaran kepada Allah. Kalau ingat toh tapi tidak melakukan apa yang diingat itu gimana? Jadi kalau gue sih ya, zikir itu yang sadar itu. Jadi apa yang dia ingat tentang Allah bukan hanya jangan segini. Yang penting kan ingat sama Allah. Gitu. Ya kalau lu ingat sama Allah, lu sholat. Jangan lu ngomong yang penting ingat sama Allah, tapi lu kagak sholat. Memangnya Allah itu cukup diingat, oh ya Allah, Allah, Allah gitu. Nah itu dari kondisi itu, sekali lagi kalau gue salah, jangan dipakai ya. Saat ingat itu levelnya di bawah sadar. Gue menggunakannya begitu. Sadar itu ingat dan mengaplikasikan apa yang diingat itu. Bukan hanya ingat terus berhenti gitu ya. Itu yang gue tahu, sorry kalau salah. Nanti salah ya nggak usah dipakai. Gitu. Tanya, ini biasanya orang-orang yang cenderung dalam dunia tasawuf ya, yang ikut thariqah ya. Eling mareng Gusti. Bagaimana aplikasi dari eling mareng Gusti itu ya. Oke, terima kasih. Sorry untuk Kang Mas HBI kalau jawabannya kurang memuaskan ya. Kemudian Kang Riok AK Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih Jaksel ya yang selalu ngaji di sini. Salam Isra untuk semuanya, untuk Kang Mas Rio bersama keluarga dan semua saudaraku di Jakarta Selatan. Salam Isra. Oke. Kemudian Erni Satriani, Brik Demak Kota Wali hadir Gus. Oke, monggo. Ini ibu guru kita ini ya. Kita lanjutkan di taku-taku. Betul ya, di taku. Ini di Hong Kong dia ini ya. Nggak tahu Indonesianya mana asalnya, mungkin bisa dikonfir ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatim nyimak Ustadz. Loh. Oh ini Jatim. Oh, berarti asalnya Jatim sekarang ada di Hong Kong gitu dah. Jatim juga luas. Trenggalek ya Jatim ya. Terus Banyuwangi ya Jatim ya. Oke. Kemudian Bapak Abdul Muluk ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Serang Jenjumakgo, salam Isra ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di sana. Semoga bahagia selalu dalam rahman rahim Gusti Allah bersama keluarga tercinta ya. Kita lanjutkan Kang Hermana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru nyimak. Salam Isra buat semuanya. Oke. Dian Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Gus. Oke, monggo. Oskis, ngalek nyimak Gus. Terima kasih banyak atas informasinya Gus. Ya, aku sebatas yang ada bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan seperti itu, tapi tetap ya, aku dan kita mengajak semua, semoga Trenggalek tetap kondusif. Ya. Karena kita tahu, di mana-mana di daerah tambang itu mesti bermasalah. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah setempat. Kalau daerah ya daerah. Tapi bagaimanapun pusat harusnya nggak boleh lepas tangan. Jangan sampai itu justru menyengsarakan mereka yang punya hak atas tanah itu dari nenek moyangnya. Gitu ya. Ya kita makanya itu hati-hati milih pemimpin. Itu aja pesan aku ya. Dan aku menyampaikan sebatas yang aku tahu saja karena kabar-kabar seperti itu gitu ya. Cuman tetap seperti tadi aku bilang, kita berdoakan semoga saudara kita di Galek tetap dalam kondisi yang kondusif. Oke, kurang berapa? 8 menit. Kurang 8 menit waktu saya. Lihat ini, gimana? Sebentar ya. Nyat channel, terima kasih. Oke, sungguh luas dan sungguh legowo hatimu Gus. Anjuran jenengan silahkan dicari di channel lain yang lebih jelas penyampaiannya. Dan silahkan mengaji di tempat-tempat lain supaya cerdas. Begitu juga anjuran kepada si Hombing. Oh, like kita si Hombing ya. Bing tetap kafir juga nggak apa-apa. Sering-seringlah ngaji biar cerdas. Saya apresiasi dan sangat hormat kepada jenengan Gus. Terima kasih Kang Juanto. Aku juga mengapresiasi komentarmu. Iya, karena gini Kang. Setiap pernyataan yang keluar dari aku itu nanti kan di akhirat aku pertanggungan jawab. Gitu. Jadi aku harus hati-hati. Makanya begitu ya. Aku tetap memberikan apresiasiku, mau diterima monggo, ditolak monggo, sebatas aku menyampaikan
Dan aku juga memberikan saran, bukan melarang, justru memberikan saran banyak-banyak ngaji juga di tempat lain gitu. Ya, karena berat kan tanggung jawab setiap apa yang kita sampaikan itu, okay? Dan aku kalau nggak tahu ya aku bilang nggak tahu. Kalau aku tahu ya aku jawab ya. Oke, Kang, itu untuk Kang Juanto sekarang Aljus Morning First. Oke, terima kasih ya. Untuk yang lain-lain yang itu out of the topic aku nggak baca. Seperti Beben aku nggak baca. Kamu mau muat semaumu juga aku nggak baca ya. Kamu itu bikin malu aku. Orang Islam tuh kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Ini bukan kristologi. Nanti kalau kamu mau muat kristologi di channel ketika aku bahas kristologi nanti malam. Gitu ya. Kamu bikin malu aku. Sebagai orang Islam harusnya taat, tertib. Ngerti kalau dikasih tahu. Nggak ndablek. Goblok gue, bajingan. Kok dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Supaya kita menjadi contoh. Oh, umat Islam itu kalau dikasih tahu ngerti ya. Gitu loh. Gue sudah kasih bilang, kalau lu mau komen kristologi, ketika gue bahas kristologi, kasih tahu, nggak mau tahu, ndablek gue. Ada berapa waktu lagi? Halo? 5 menit, gue nggak ada waktu. Gue mau jawab dari si Alip ya. Tapi pada dasarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf gue, saya tolak bukan Al-Qur'annya. Yang saya tolak wahyunya disampaikan ketika penerimaan sedang tidur. Saya menolak diksi ru'ya yang diterjemahkan menjadi mimpi. Gue sudah bilang, lu harus lihat kesatuan antara tidur dan mimpi. Mimpi itu di dalam tidur. Apakah gue bilang bahwa mimpi itu tidak sadar? Kan gue sudah bilang, ada kesadaran di dalam mimpi. Mimpi itu di dalam tidur, karena itu benar-benar mimpi. Bukan mimpi yang kita mimpi semoga Indonesia bisa membuat otomotif lebih bagus lagi, tidak import. Bukan begitu. Ya, jadi aneh menurut gue. Lu bilang, maaf Gus, yang saya tolak bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran menjelaskan mimpi seperti ini kok. Jadi sama dengan lu lepas kepalanya, lu pegang ekornya. Dan hadisnya sudah jelas mengatakan, ya, kecuali sejak awal lu bilang, hadis itu gue tolak. Selesai. Karena boleh gue juga menolak hadis kok. Tapi bagaimana lu mau tolak ini hadis ketika di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang mimpi-mimpi. Hadisnya jelas ya. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ya. Dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Jadi mimpi dan tidur jangan di breakdown, itu menjadi satu kesatuan. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya waktu pagi hari. Jadi terang jelas seperti cahaya yang terang memisahkan gelap. Jadi gelapnya ada di bawah, di atas, di tengah, itu jelas gitu loh. Hadisnya bilang begitu. Nah kalau kamu menyatakan begini, sejak awal kamu ngomong saya tolak hadis itu, selesai. Tapi kalau kamu ngomong seperti ini ya, yang saya tolak wahyunya disampaikan ketika penerimaan sedang tidur. Hadis mengatakan sedang tidur, ya. Dan itu mimpi-mimpi yang benar karena banyak macam mimpi. Kan kontradiksi. Gitu loh. Ya. Ya tapi aku hanya bisa sebatas menyampaikan, semuanya ada di kamu, nggak ada masalah. Aku belum punya waktu untuk menjelaskan ini ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ini mimpi semua. Bagaimana nanti Yusuf, bagaimana nanti Fir'aun, yang itu ada di kitab Kejadian juga dijelaskan. Mimpi juga itu. Bagaimana nanti Daniel, di Daniel itu di perjanjian mana itu ya? Di perjanjian lama tapi sudah ujung-ujung gitu ya. Itu mimpi juga. Ya. Di Al-Qur'an ini ada aro ahlan mana. Terus lu bilang terima Al-Qur'an tapi ini lu tolak. Ya gimana? Gak tahu gue cara menjelaskannya.
Oke, ternyata belum sampai juga ke sini ya, karena sorry Alif ya, aku nggak ada waktu. Sebetulnya aku akan baca semua komen dari kamu, cuman keterbatasanku ya. Nanti insya Allah besok lah kita lanjutkan. Yang kita ngajinya dapatnya segini ya segini, karena ini bidadari kecilku sudah kurang 5 menit. Oke. Sampai sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan bingkai Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga dapat keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya. Salam Isra ya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.